Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Kali ini kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 8 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata, "Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia." Nah, dalam konteks zaman itu, demam bukanlah dipandang hanya sebagai gejala fisik dari seseorang yang sedang sakit, tetapi sebuah kelemahan total atau ketidakberdayaan yang membuat seseorang tidak mampu lagi melakukan perannya dalam keluarga maupun dalam komunitas. Dia terbaring, artinya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nah, ketika Yesus melihat ibu mertua Petrus yang sedang demam tadi, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah tangan perempuan itu. Dan seketika itu juga lenyaplah demamnya. Dan saat itu juga setelah demamnya lenyap, perempuan itu pergi melayani Yesus dan juga murid-muridnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa respon Yesus ketika melihat orang yang sedang sakit, ternyata Yesus nggak pakai drama. Dia datang dengan kelembutan kasihnya dan menyembuhkan orang itu. Artinya apa? Yesus tidak menuntut seseorang untuk meminta terlebih dahulu, tetapi justru karena belas kasih Yesuslah mendatangi orang yang sakit itu lalu menyembuhkannya. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Kita dapat melihat bahwa belas kasih Kristus ternyata tidak tergantung pada kemampuan seseorang untuk memohon, tetapi justru adalah karena inisiatif kasih Allah itu sendiri yang melihat manusia dengan keadaan yang tidak berdaya. Di sini Yesus hadir dengan kepedulian dan sentuhan yang menyembuhkan. Dan bukan hanya itu saja, setelah sembuh, ibu mertua Petrus melayani mereka. Artinya apa? Bukan hanya dipulihkan keadaannya, tetapi perempuan itu dapat berfungsi kembali menjalankan tugasnya, perannya, baik di dalam keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari hal ini? Seringkali kita dalam kondisi orang-orang yang lemah, tidak berdaya, seperti ibu mertua Petrus yang terbaring karena demamnya. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahan dan ketidakberdayaan Bapak Ibu Saudara, tetapi yang jelas di sini Yesus ternyata punya rencana untuk memulihkan dan menyembuhkan kita dari ketidakberdayaan kita. Yesus dengan kasihnya justru yang menjumpai kita. Bahkan mungkin ketika kita tidak berdaya dan tidak mampu lagi memohon kepada Dia, justru Yesus hadir dengan belas kasihnya. Dia datang untuk memulihkan kita dari ketidakberdayaan kita. Apa yang Yesus kerjakan kepada ibu mertua Petrus sebenarnya adalah gambaran dari karya besar tentang penebusannya, yaitu Dia menjumpai manusia yang tidak berdaya karena dosa. Manusia bukan hanya menjadi sakit, tetapi manusia mati karena dosa. Mati secara rohani. Mungkin secara fisik, secara jasmani masih hidup, tetapi secara rohani, rohnya telah mati karena dosa. Dan justru dalam ketidakberdayaan manusia karena dosa tadi, dikuasai oleh dosa dan dikuasai oleh kematian secara rohani, Yesus hadir untuk menjumpai manusia, untuk menyatakan kasih-Nya. Dia bahkan rela mati menggantikan kita. Dia masuk ke alam maut untuk membangkitkan kita. Dan Dia bangkit, sehingga ketika Dia bangkit itu, kita pun yang telah mati karena dosa dihidupkan kembali bersama-sama dengan Dia. Itulah kasih Kristus yang Dia nyatakan sempurna kepada kita. Hari ini pertanyaan refleksinya adalah gini: dosa apa yang membuat kita tidak berdaya?
yang membuat kita seolah-olah tidak mampu untuk bangkit. Hari ini Yesus datang untuk mendatangi kita, supaya kita dipulihkan, supaya kita dibebaskan dari dosa itu. Terimalah kasih Yesus yang begitu besar, karena Dialah yang sanggup membebaskan kita dari penyakit dosa yang sesungguhnya. Yesus memberi kita hidup yang baru, hidup dengan benih ilahi, dan olehnya kita terus dibentuk semakin hari semakin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati.